Selamat datang kembali ke channel saya, channel Dr. Winfrey. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu topik yang mungkin sekarang memang harusnya ada manfaat untuk kita semua, karena ini kan sekarang lagi masa pandemi. Nah, saya akan sedikit berbicara mengenai cara diagnostik untuk COVID-19 ini, karena kan memang sebenarnya memang udah agak ketinggalan sih untuk membuat video ini, cuma masih banyak yang belum begitu paham mengenai cara-cara kita ini, bagaimana sih cara kita mendiagnosis infeksi dari COVID-19 ini. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat COVID-19 ini kan memang dia memang highly ini ya, sangat menular. Nah, jadi memang perlu namanya pemeriksaan. Nah, yang seperti yang kita udah tahu ini kan ada dua jenis pemeriksaan. Ada yang rapid test, ada yang kita swab. Nah, ini kan pasti semua udah tahu. Nah, kalau yang rapid ini atau tes cepat ini, dia cukup menggunakan waktu, memakan waktu sekitar 10-15 menit, dia sudah dapat mendeteksi seseorang ini menderita atau terinfeksi COVID-19 atau tidak. Nah, cuma masalahnya bagaimana cara rapid test ini bekerja. Sebenarnya kalau untuk rapid test ini bekerja, dia adalah di situ kan dia ada garis-garisnya sama kayak tes pack kehamilan itu. Nah, jadi kalau dia ada dua garis, artinya kita positif terkena COVID-19. Nah, tapi kalau dia tidak ada reaksi, ya artinya negatif. Nah, cuma masalahnya yang dideteksi di situ kan antibodi sebenarnya. Jadi kalau kita pernah terpapar virus COVID-19, kan otomatis kita ini kan pada dalam tubuh kita ini ada yang namanya antibodi ya, ada yang humoral ya, ada yang namanya antibodi yang seperti CD4, CD8 segala macam. Kalau yang humoral itu contohnya sel B. Nah, itu kan sebenarnya terbentuk di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita secara alami, kalau kita terinfeksi suatu patogen, dalam hal ini misalnya infeksi COVID-19, otomatis tubuh ini kita akan membuat suatu antibodi. Nah, antibodi inilah yang dideteksi di pemeriksaan rapid test tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau yang diukur rapid test itu kan antibodi. Nah, tapi bagaimana kalau kita belum terbentuk antibodi di dalam tubuh kita? Ya jelas tidak terdeteksi. Itu permasalahan pertama dari rapid test. Nah, kemudian permasalahan kedua apa? Selain tadi, kan antibodi ini terbentuk nggak langsung tiba-tiba hari pertama kena infeksi, besoknya atau hari ini udah terbentuk antibodi, kan nggak begitu. Jadi tubuh itu punya waktu lah. Dia perlu waktu untuk memproduksi namanya antibodi tadi. Antibodi itu kan sebenarnya dihasilkan dari tubuh kita sendiri, dari misalnya seperti dari sum-sum tulang ya, dari berbagai organ tubuh kita ini dia memproduksi antibodi yang sangat spesifik. Nah, misalnya contohnya ini antibodi yang spesifik IgM dan IgG terhadap COVID-19 ini. Nah, tapi kan hari pertama nggak langsung membentuk antibodi, dan kalau kita memang terinfeksi di hari pertama ya nggak akan ada antibodi. Yang muncul antibodi itu yang pertama adalah IgM atau IgM, imunoglobulin M, lalu disusul dengan imunoglobulin G atau disebut dengan IgG. Nah, jadi itu kekurangan yang pertama. Kalau kita periksa rapid, kita harus menunggu dulu dalam jangka waktu sekian lama, baru kita bisa periksa sampai antibodi kita itu terbentuk. Jadi kekurangannya yang pertama, dia tidak mendeteksi hari pertama kita terkena infeksi COVID-19. Ini permasalahan utama. Yang kedua, permasalahan yang paling besar juga menurut saya adalah sensitivitasnya. Kalau kita kan ini sangat bervariasi ya, banyak sekali yang dari Cina, dari mana, dari Eropa segala macam. Kita nggak tahu nih keakurasian atau sensitivitas terhadap COVID-19 ini. Kan jadi kalau kita alat diagnostik itu kan biasanya yang kita nilai adalah sensitivitas dan spesifisitas. Dia spesifik nggak terhadap suatu patogen, atau dia sensitif tidak terhadap suatu patogen. Ya, let's say dia spesifik lah untuk rapid test ini. Kita ngomong dia spesifik, karena dia kan antibody juga spesifik kan. Nah, tetapi dia sensitif nggak alat tes cepat ini atau rapid test ini? Meskipun kalau kita lihat, dibilangnya di jurnal penelitian, misalnya suatu pabrik yang produksi rapid test ini, dia bilang, oh punya kita ini rapid test ini sensitivitasnya 95%, oh ini 85%, ya jelas produsen selalu ngomong kecapnya yang paling bagus. Tetapi pada kenyataannya, pengalaman kita juga udah banyak menggunakan rapid test ini, nggak cuma buat COVID ya, misalnya rapid test untuk demam dengue, untuk tifoid dan sebagainya, untuk infeksi misalnya saluran pencernaan yang menyebabkan diare ya, misalnya seperti rotavirus segala macam, itu hasilnya itu kalau dari dulu
nggak usah ngomong COVID deh, kita ngomong yang infeksi-infeksi yang lain, itu rapid test tuh kalau saya bilang itu di bawah 50%, bahkan hanya mencapai 30%. Bahkan kalau memang kualitasnya buruk, itu bahkan cuma sekitar 20%. Nah, jadi kalau kita rapid test, kalau hasilnya itu negatif, nah itu bisa saja terjadi namanya negatif palsu. Nah, kita sebut dengan negatif palsu itu artinya dia negatif, tetapi sebenarnya bukan beneran negatif. Bisa saja dia sebenarnya positif, tapi dia tidak terdeteksi gitu loh. Dan kalaupun dia positif di rapid test, nah itu juga belum tentu positif, karena kan itu kita lihat dia sensitif. Dia sensitif atau tidak gitu loh. Bisa jadi dia mengalami yang disebut dengan positif palsu. Jadi ada dua hasilnya. Bisa benar-benar akurat, atau akuratnya tapi ngaco. Nah, akuratnya ngaco ini bisa false positif, atau false negatif, atau negatif palsu. Nah, jadi yang namanya rapid test ini adalah alat screening, dia bukan alat konfirmasi. Makanya dulu kenapa orang sampai beli banyak banget rapid test, sampai buang-buang uang segala macam, jual sana sini, pakai sana sini. Tapi sebenarnya kalau saya bilang hasilnya itu sangat-sangat tidak memuaskan dan hampir tidak bisa kita pertanggungjawabkan secara secara nilainya. Nah, jadi tetap kita kembali lagi ke kita sebagai dokter, jadi kita kembali lagi ya ke klinisnya gimana, tanda dan gejala dari COVID-19, ya dari pemeriksaan fisiknya seperti apa, misalnya ditambah dengan pemeriksaan penunjang seperti darah, ya, apakah ada tanda-tanda infeksi, terus dari pemeriksaan dari CT scan toraks atau paru, apakah ditemukan tanda-tanda GGO dan sebagainya. Nah, jadi intinya kalau saya bilang kesimpulan rapid test ini sangat-sangat hampir tidak berguna. Nah, yang kemudian yang kedua ini adalah yang namanya pemeriksaan swab. Ya, tentu saja sekarang udah pada di swab semua, jadi udah pada tahu pemeriksaan swab ini dia bertujuan untuk mengambil sampel yang ada di bagian nasofaring atau di bagian tenggorok kita lah. Karena di situ memang sarangnya COVID. Jadi memang kalau COVID-19 itu dia mempunyai suatu reseptor. Reseptor itu artinya kayak anak kunci sama inilah, lubang kunci. Jadi dia harus pas. Nah, jadi kalau untuk coronavirus yang 19 ini dia reseptor itu ada di bagian nasofaring atau di bagian tenggorok. Nah, jadi pada waktu diambil ya memang ada yang bisa melalui hidung kan, lubang hidung, kemudian diambil sampai ke bagian belakang tenggorok. Nah, itu diambil sampelnya, lalu nanti diuji menggunakan alat yang namanya PCR atau polymerase chain reaction. Jadi PCR ini sebenarnya tingkat keakurasiannya ya, dia sensitifnya itu secara teoritis itu mencapai di atas 95% atau 99% lah. Karena dia memang benar-benar mendeteksi adanya DNA dari virus COVID-19. Jadi misalnya apa ya, seperti susunan DNA-nya lah. Kan dia ada susunan DNA yang spesifik ya. Misalnya susunan DNA-nya bla bla bla, ini yang benar-benar spesifik untuk COVID-19. Jadi kalau dia memang udah DNA-nya COVID-19 ini loh, nah ya udah, memang itu udah pasti positif untuk COVID-19 seperti itu. Jadi dia memang sangat-sangat spesifik dan tingkat akurasinya juga sangat tinggi. Nah, tapi ada permasalahannya juga di sini. Jadi yang pertama permasalahannya adalah kapan itu kalian diambil swabnya? Tentu saja kalau dia virusnya belum banyak, viral load-nya atau replikasi virusnya juga belum banyak di bagian tenggorok atau di bagian nasofaring, itu juga kemungkinan untuk dapat virusnya itu juga lebih rendah. Misalnya baru terpapar hari pertama. Nah, itu kan hampir virusnya juga belum sampai bereplikasi, sehingga kalau dilakukan swab maupun PCR itu hasilnya bisa negatif gitu. Bisa negatif palsu ya. Jadi bukan karena virusnya nggak ada, tapi dia belum banyak di area tersebut. Makanya PCR itu disarankan untuk pemeriksaannya itu misalnya di hari ketiga, hari keempat ya. Itu dia semakin lama dia akan lebih akurat. Sama dia lebih sensitif ya. Jadi diperiksa minimal 3 hari lah setelah paparan dari orang-orang yang terinfeksi positif coronavirus COVID-19 ini. Nah, itu yang permasalahan yang pertamanya. Permasalahan hampir sama kayak rapid test. Cuma kan rapid test ini kita harus menunggu respon tubuh dulu membuat antibody dan memakan waktu yang pastinya lebih lama IgM itu untuk muncul. Nah, kalau untuk yang PCR ini disarankan di hari ketiga udah bisa
dilakukan swab ataupun PCR ini. Nah, itu permasalahan pertama dari PCR. Kemudian permasalahan kedua adalah siapa yang ngambil. Nah, ini juga merupakan suatu masalah yang besar. Bayangkan saja seperti saya yang nggak pernah ngambil swab misalnya ya, karena memang saya kan tidak menekunin di bidang itu. Karena kan saya bisa swab, cuma kan secara technically saya nggak begitu lancar ataupun tidak terbiasa untuk melakukan swab seperti itu. Nah, dibandingkan dengan misalnya saya dibandingkan dengan spesialis THT yang tiap hari kerjaannya ngambilin swab atau melakukan pengambilan spesimen dari COVID-19, atau bandingkan dengan perawat ataupun analis yang setiap hari bisa satu hari bisa 50 pasien dia ambil terus kan, itu skillnya juga pasti beda gitu, karena memang saya lebih banyak berkecimpung di dunia estetik maupun di dunia penyakit kulit. Jadi itu karena kan memang bisa karena terbiasa, tapi secara teori bisa saya lakukan, tetapi kan untuk skill juga sangat berbeda. Nah, itu tadi, siapa yang mengambil itu sangat berpengaruh. Let's say saya mengambil, saya nggak pernah melakukan swab, dibandingkan dengan orang-orang yang lebih profesional, kerjaan tiap hari mengambil swab, itu chance untuk mengambil swabnya lebih berhasil itu juga pasti di mereka, bukan di saya, yang belum pernah melakukan pemeriksaan swab untuk pasien. Itu yang pertama. Kemudian itu yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah lokasinya. Nah, ketika kita mengambil swab, belum tentu di area tersebut spesimen yang diambil itu mengandung COVID-19. Nah, itu juga merupakan suatu problem. Makanya kan dari WHO sebaiknya PCR dilakukan 2 kali. Jadi kalau dia memang benar-benar negatif, ya sudah. Ya, memang dia negatif dari bebas dari infeksi COVID-19. Makanya nggak semua ketika kita mengambil swab itu langsung dapat. Itu kan sebenarnya kalau dia memang COVID-nya belum terkena di area yang kita mau ngambil swab, ya memang pasti hasilnya negatif gitu loh. Sama seperti kita mau memancing ikan di sungai misalnya, kan nggak semua nggak semua ikan itu pasti mengambil umpan yang Anda berikan gitu loh. Memang yang pasti di situ kan sudah banyak ikan, sama seperti COVID-19. COVID-19 sudah banyak di sungai gitu kan. Tapi kan ketika kita mancing belum tentu kita dapat COVID-19 tersebut. Nah, itu permasalahan yang ketiga. Permasalahan keempat dari PCR ini adalah dia ini merupakan suatu pemeriksaan yang kompleks. Nah, jadi dia memang merupakan suatu metode pemeriksaan analis yang membutuhkan tenaga yang sangat profesional. Jadi jangan dibayangkan ketika mengambil swab itu, ambil swab, beres, lalu diperiksa, dimasukin ke alat. Enggak begitu. Jadi ketika dilakukan swab, diambil spesimen, belum dilakukan sample preparation-nya, dan itu kan harus ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Kalau ketika dia sampel preparasi sampelnya itu jelek, ya, atau pada saat dia mengambil swab itu, lalu pada saat dibawa sampel itu ke laboratorium itu dalam kondisi yang kurang baik, itu juga sangat mempengaruhi dari hasil pemeriksaan. Nah, belum lagi analis yang mengerjakan misalnya tidak begitu paham mengenai mana sih reagen yang diperlukan gitu, bagaimana cara mencampur reagennya yang sesuai, bagaimana dia cara membaca dari alat suatu polymerase chain reaction tadi atau alat PCR tadi. Nah, itu kan sangat bergantung dari saat dia mengambil preparasi, bisa terjadi gangguan atau terjadi masalah. Pada saat dia membawa sampel ke laboratorium juga bisa terjadi masalah. Pada saat dia melakukan preparasi sampel di laboratorium, cara dia menuang reagen, mencampur larutan segala macam, itu juga dapat menjadi suatu masalah. Kemudian cara dia membaca dari hasil alat PCR itu juga dapat menjadi suatu masalah. Karena alat PCR itu sebenarnya ada 2 jenis, ada yang konvensional, ada yang real time. Kalau saat saya dulu belajar di Merin, di UPH, Fakultas Kedokteran UPH di Merin, kita menggunakan yang namanya PCR konvensional, jadi alatnya memang gede. Nah, di situ memang pada saat kita sudah mengambil sampel, di situ akan dicocokkan dengan namanya bank DNA. Jadi di situ kalau udah ini DNA manusia, ya udah ini pasti manusia gitu loh. Misalnya DNA ikan, ya memang ikan itu, ini pasti ikan gitu loh. Dia memang sangat-sangat spesifik. Tapi tadi banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau yang PCR konvensional memang alatnya lebih gede dan dia membutuhkan waktu yang lama, ya bisa berhari-hari. Nah, sekarang ini yang digunakan sekarang adalah yang disebut dengan PCR real time.
Kalau didengar di televisi, sering dibahas adanya RT-PCR ya, Real Time Polymerase Chain Reaction. Alatnya itu kecil biasanya, nggak gede kayak PCR konvensional, dan itu bisa dibawa-bawa biasanya ke lapangan. Nah, alat PCR real time ini, dia itu cara kerjanya sama seperti PCR konvensional, jadi sebenarnya dia nanti ada primernya, nanti kita kita membentuk primer baru, nah nanti di situ dilihat akan DNA sequence-nya seperti apa, atau rangkaian DNA-nya tuh akan seperti apa. Nah, di real time ini kenapa disebut dengan real time? Karena hasilnya begitu cepat, bisa dalam hitungan jam sudah dapat keluar hasilnya. Jadi di situ dia alatnya itu nanti dia akan melakukan copy DNA. Jadi misalnya ini, ini udah terdeteksi DNA dari COVID-19, nah dia akan melakukan replikasi. Makin banyak, jadi nanti pembacaannya dari real time PCR itu nanti berbentuk seperti grafik. Jadi kalau grafiknya makin lama makin naik, berarti kan DNA kopinya itu semakin banyak. Nah, nanti di situ ada cara pembacaannya. Apakah dicocokkan dengan standarnya. Jadi kalau kita mau bilang ini positif berdasarkan dari kurva grafik PCR, itu kan harus ada standarnya. Standarnya seperti apa? Nanti dibandingkan, baru kita bisa bilang ini positif atau negatif. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi banyak banget hal yang sangat mempengaruhi kualitas dari PCR ini. Makanya kalau kalian melakukan swab, pilih rumah sakit yang memang sudah berkompeten. Karena kan sekarang banyak banget klinik-klinik yang baru, terus mulai tiba-tiba main PCR. Nah, itu kan sebenarnya harus ada standar prosedural dari PCR. Apakah sebaiknya sih sebenarnya analis atau analis laboratorium memiliki kompetensi atau sertifikasi pernah melakukan pelatihan PCR. Nah, itu sebenarnya merupakan standar yang harus dipenuhi. Tetapi ya memang sekarang kan lagi pandemi, kejadian COVID-19 mendadak apa adanya, jadi memang sekarang yang begitu-begitu udah ditiadakan lah. Yang penting sekarang semua orang harus bisa melakukan PCR. Alat PCR juga harus banyak kan, secara serempak gitu. Jadi mestinya kita memang di Indonesia ini SDM untuk PCR ini memang harus segera diperbaiki ya. Karena itu juga merupakan salah satu faktor kunci untuk menentukan nih orang benar-benar positif COVID-19 atau tidak. Nah, jadi itu aja. Jadi kalau saran dari saya, jangan mudah percaya dengan hasil. Kalau kalian ingin lakukan pemeriksaan, lakukanlah swab. Kalau rapid itu hanya sebagai screening gitu. Screening aja, nggak lebih dari screening. Jadi kalau kalian negatif dari rapid, juga belum tentu dia negatif. Kalau dia positif, juga belum tentu positif. Jadi, kalau hasil dari rapid itu sebenarnya harus dikonfirmasi ulang menggunakan PCR. Jadi sebenarnya kalau untuk rapid itu sebenarnya nggak begitu cocok digunakan untuk orang awam. Sebenarnya itu lebih cocok kita gunakan pada setting di rumah sakit. Misalnya gini, ada pasien datang, kita tes rapid testnya, ternyata negatif. Ya kan, tapi kita udah menunjukkan tanda-tanda COVID, tetap kita isolasi, cuma dibedakan ruangannya gitu loh. Sama ada nanti indikasi-indikasi lain, apakah diteruskan dengan pemeriksaan swab tadi ya, ataupun CT scan paru dan sebagainya. Nanti biasanya dokternya udah tahu. Nah, itu biasanya untuk rapid ini lebih cocok ke setting hospital dibandingkan untuk kita yang seperti orang awam. Oke, itu aja sharing dari saya. Intinya jangan mudah percaya dengan hasil laboratorium ya. Kalau ingin melakukan swab, pilih rumah sakit atau spesialis THT lah minimal, untuk yang mengambil memang mereka lebih berpengalaman biasanya, atau memang analis atau memang operator yang sudah biasa mengambil swab dari COVID-19 tadi. Oke, begitu saja. Saya Dr. Winfrey, mohon izin sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Bye.